Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Saki Fahmisah, yang kedua Ferdian Saroni Setiawan, yang ketiga Rivia Rahmasari, yang keempat yaitu Ahmad Wildan Fahruzaman. Kelompok 5 akan menjelaskan resumen bab 7 dan bab 8, yaitu anggaran laba dan anggaran kas. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Materi tentang anggaran laba. Secara umum, tujuan didirikannya setiap perusahaan adalah untuk menghasilkan laba, untuk mendapat suatu penghasilan laba usaha. Setiap perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat. Produk perusahaan adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan perusahaan. Produk tersebut dapat berupa barang berwujud ataupun jasa. Metode mengingat posisi sentral laba di dalam pergerakan seluruh aktivitas ekonomi perusahaan. Maka di dalam proses pembuatan rencana kerja perusahaan secara keseluruhan, perlu sekali mempertimbangkan suatu metode yang tepat dalam menetapkan jumlah laba yang diharapkan perusahaan di suatu periode tertentu. Anggaran laba adalah yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Secara umum, terdapat 3 metode yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran laba perusahaan, yaitu metode proteris, yang kedua adalah metode priori, dan yang ketiga adalah metode pragmatis. Untuk metode proterioris adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses perencanaan atau planning secara keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Sedangkan metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan secara keseluruhan. Dan untuk metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Metode proteriori, seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa metode proteriori adalah metode yang menyusun anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses perencanaan secara keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan bersendirinya setelah anggaran operasional disusun perusahaan. Metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak anggaran operasional. Assalamualaikum warahmatullahi Sekian dari saya. Saya Ferdian Saroni Setiawan dengan NIM 20104141093. Saya dari kelas manajemen C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang pertama-tama saya akan menjelaskan metode a priori. Seperti telah dibahas sebelumnya, metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan pada tahap awal proses perencanaan atau yang biasa disebut dengan planning. Secara keseluruhan, berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Itu berarti laba yang dianggarkan perusahaan menjadi pemandu dalam menyusun anggaran operasional perusahaan pada periode tersebut. Berarti metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Jadi, laba ditetapkan pada tahap awal proses perencanaan dan berdasarkan laba yang dianggarkan tersebut, perusahaan membuat anggaran operasional. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang metode pragmatis. Metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman dengan menggunakan suatu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman pengharapan atau perbandingan. Pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaan.
Menyusun anggaran laba dengan metode pragmatis dapat dimulai dengan menetapkan laba yang ingin diraih terlebih dahulu, dan kemudian diikuti dengan menyusun anggaran operasional. Karena pada dasarnya komponen dari anggaran laba adalah anggaran penjualan dan anggaran biaya. Maka untuk mengubah anggaran laba agar sesuai dengan laba yang ditargetkan, perusahaan memiliki beberapa pilihan dan semuanya terkait dengan kedua komponen anggaran tersebut, yaitu konsep dan teknik penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu mengubah anggaran penjualan. Anggaran penjualan terdiri dari dua elemen utama, yaitu volume penjualan dan harga jual per unit produk. Yang kedua yaitu mengubah anggaran biaya. Biasanya pada saat perusahaan menyusun anggaran biaya, mulai anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, dan anggaran biaya operasional perusahaan sudah berusaha menekankan biaya seefisien mungkin. Yang ketiga yaitu mengubah anggaran penjualan dan anggaran biaya sekaligus perubahan volume penjualan alternatif 2 akan berpengaruh langsung terhadap volume produksi. Sekian presentasi yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivia Rahmasari, NIM 20104111094, kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum bab 8. Pentingnya anggaran kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjelaskan operasi perusahaan setiap saat dibutuhkan. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki kas dalam jumlah dan waktu yang tepat agar kas tersebut dapat digunakan secara optimal tanpa mengganggu operasi perusahaan. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Format anggaran kas, walaupun tidak ada ketentuan baku tentang bagaimana seharusnya anggaran kas disusun, tetapi terdapat suatu format yang dimiliki baik dan sistematis tentang penyusunan anggaran kas sekaligus laporan arus kas suatu perusahaan. Format tersebut terbagi menjadi 3 kelompok sumber, yaitu yang pertama, aktivitas operasi, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Karena itu, di dalam aktivitas ini tercangkup beberapa aktivitas utama, yaitu yang pertama, A. Penjualan produk perusahaan adalah semua penerimaan yang berasal dari penjualan tunai semua produk yang menjadi sumber penghasilan perusahaan. B. Penerimaan piutang adalah penerimaan yang berasal dari penjualan kredit yang dilakukan perusahaan. Penjualan kredit menghasilkan piutang dan pada saat piutang tersebut dibayar akan menyebabkan penerimaan piutang bagi perusahaan. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan Faruzaman, NIM 20104111096, kelas manajemen C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pendapatan dari sumber di luar usaha utama adalah pendapatan di luar penjualan produk perusahaan. Penjualan di luar produk utama perusahaan akan mengakibatkan penerimaan kas bagi perusahaan. Yang D, pembelian bahan baku atau barang dagangan adalah aktivitas pembelian bahan utama dari suatu produk yang dihasilkan perusahaan manufaktur. Sedangkan pembelian barang dagangan adalah barang yang dibeli perusahaan dagangan untuk dijual lagi. Pembelian bahan baku atau barang dagangan secara tunai adalah aktivitas pengeluaran kas. Yang E,
Pembayaran biaya tenaga kerja adalah semua pembayaran upah orang yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Pembayaran upah tenaga kerja merupakan aktivitas pengeluaran kas bagi perusahaan. Yang F, pembayaran biaya-biaya overhead adalah pembayaran semua biaya produksi selain biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Tercakup dalam kelompok biaya ini adalah semua biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, dan biaya pabrikase lainnya. Pembayaran biaya overhead merupakan pengeluaran kas bagi perusahaan, kecuali biaya penyusutan mesin, penyusutan gedung pabrik, dan sebagainya. Yang G, pembayaran biaya-biaya pemasaran adalah pembayaran semua aktivitas distribusi produk perusahaan, sejak dari gudang perusahaan sampai ke tangan konsumen. Aktivitas pembayaran biaya pemasaran merupakan aktivitas pengeluaran kas perusahaan. Yang H, yaitu pembayaran biaya-biaya administrasi dan umum, adalah semua pembayaran aktivitas operasi kantor dan umum. Pembayaran semua biaya administrasi dan umum merupakan aktivitas pengeluaran kas perusahaan. Selanjutnya yaitu yang kedua, aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi atau saham perusahaan lain, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu aktivitas pembiayaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari sebagai sumbernya beserta konsekuensinya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.